Ini adalah satu contoh yang telah dilakukan oleh Malaysia puluhan tahun yang lalu dan baru saja kita lakukan di 2025 ini. Semoga nanti pergantian era kepemimpinan dari Pak Prabowo Subianto ke pemimpin lain, hal ini tetap terjaga, tidak terhenti di tengah jalan, guys. Itu harapan saya. One, two, three, come on! Saya sangat realistis. Kenapa? Karena, nah ini saya harus koreksi diri. Kemarin itu saya sempat bilang ke masyarakat bahwa kita akan menjadi negara ke-67. Rupanya saya salah. Kita akan menjadi negara ke-77 yang akan menerapkan makan siang gratis. Sekarang sudah ada 76 negara, Amerika, Kanada, termasuk Thailand, termasuk India, Malaysia, Filipina, dan banyak yang lainnya yang sudah menerapkan. Mereka sudah terdaftar di dalam World Food Program milik PBB, dan semuanya bahkan 76 negara ini berkomitmen untuk mendukung negara lain yang mau menerapkan makan siang gratis ini. Jadi ini sebuah program yang kenapa kita katakan sangat realistis, sudah diterapkan di negara lain. Persoalan yang kita hadapi hanya soal mau atau tidak, karena ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, dan saya yakin dengan kita menggenjot program ini juga bisa menggenjot ketahanan pangan kita, yang dimana selalu masih jadi persoalan banyak. Ya bersyukurlah kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bisa untuk memberikan makan kepada keluarga. Tetapi realitanya kita masih banyak masyarakat Indonesia yang masih kesulitan untuk memikirkan bagaimana untuk memberikan makan kepada keluarganya. Dan anak-anak kita simpelnya seperti ini. Kalau misalkan dari segi otak, perut, dompet gitu ya. Kalau saya jelaskannya seperti itu. Bagaimana kita bisa meminta anak-anak kita menyerap informasi secara optimal kalau mereka lapar. Dan itu adalah realitanya. Jutaan anak-anak di Indonesia bahkan ke sekolah tanpa sarapan. Nah, ini hanya persoalan political will. Oke, nah ini kalau persoalan political will, konsep ini sudah ditetapkan di beberapa negara, tapi yang jadi pertanyaan juga Mbak Sarah, untuk anggaran senilai 400 triliun rupiah ini apakah realistis? Ini APBN kita saat ini ya? Betul, jadi kita harus melakukannya secara bertahap. Ini bukan kita menyatakan 2024 langsung ketok jadi. Ini sesuatu yang memang kita sudah lihat 82, sekian juta yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Tetapi yang menjadi prioritas utama di tahun pertama ya 2025 dengan nanti pembahasan APBN dan juga tentunya 2026 dengan pembahasan APBN berikutnya, itu slowly but surely kita bisa pertama adalah dengan anak-anak SD. Oke, jadi bertahap dulu ya. Bertahap, betul sekali. Tetapi kita aim goal kita adalah untuk semua anak-anak sekolah atau usia sekolah. Wow, ternyata bukan akun Minra saja, guys. Saya pun baru tahu hal ini terjadi ya. Udah banyak orang Indonesia yang koar-koar ini akan berdampak positif di dalam negeri. Ternyata hal ini sudah dilakukan oleh Malaysia bahkan puluhan tahun yang lalu. Waduh, rupanya kita udah ketinggalan ya guys ya. Kita menyiarkan berita ini sampai ke seluruh dunia, rupa-rupanya Malaysia sudah melakukannya hingga puluhan tahun yang lalu. Namun Malaysia ini memang kalau saya lihat karakternya di dalam diam, di dalam hening, tidak banyak bicara, ya, tidak banyak bual-bual, namun sudah melakukan hal tersebut juga bahkan sudah puluhan tahun yang lalu. Aduh, tidak banyak beriak ya guys ya. Tidak seperti orang-orang kita yang banyak mensuarakan hal ini, bahkan kedengaran sampai ke Perancis sana ya. Program makan bergizi gratis MBG di era Presiden Prabowo Subianto akhirnya dimulai pada 6 Januari 2025. Meski ada beberapa catatan di sana-sini, rasanya kita juga patut mengapresiasi program unggulan Prabowo Gibran ini. Yuk kita tengok negara lain mulai dari tetangga kita Malaysia, India, hingga ke benua Eropa di mana Perancis sudah lebih dulu menggulirkan program makan gratis. Bagaimana perbedaannya dengan Indonesia? Dari sisi pelaksanaan dan yang pasti anggarannya.
Sebagai pengingat, total anggaran MBG di Indonesia sebesar 71 triliun rupiah yang dibagi untuk pemenuhan gizi nasional 63,36 triliun rupiah dan sisanya untuk dukungan manajemen operasional dengan target 3 juta penerima. Adapun harga per porsi MBG ditetapkan Badan Gizi Nasional sebesar Rp10.000. Oke, kita tengok ke negara terdekat yaitu Malaysia. Program makan gratis di Malaysia diberi nama Bantuan Makanan Bermasak yang sudah dimulai sejak 1971. Anggaran tahun 2021-2022 sebesar 185,3 juta dolar AS atau setara dengan 2,96 triliun rupiah untuk 1 juta anak sekolah. Biaya rata-rata per porsi makanan tersebut sebesar Rp11.301 yang diberikan 5 hari dalam seminggu. Bantuan makanan bermasak ini diterima oleh 1 juta anak sekolah atau sekitar 13,9% total anak sekolah di negeri jiran itu. Selanjutnya, makan siang gratis di India disebut dengan Pradhan Mantri Posan Sakti Nirman atau PM-Posan. Program yang sudah dirintis sejak 1925 ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak sekolah negeri kelas 1 hingga 7. Anggaran makan siang gratis di sekolah untuk periode 2023-2024 di sana sebesar 1,4 miliar dolar AS atau sekitar 21,45 triliun rupiah. Penyediaan makanan di lapangan diserahkan ke badan pemerintah lokal, organisasi guru, dan murid hingga lembaga swadaya masyarakat. Menurut penelitian di Journal of Development Economics 2019, siswa yang menerima manfaat makan siang gratis selama 5 tahun memiliki kemampuan membaca dan matematika yang lebih tinggi. Terakhir, makan siang gratis di Perancis diberikan hanya untuk 50 kota dari total 35.000 kota di Perancis. Besaran anggaran tergantung masing-masing kota. Pada 2017 misalnya, pemerintah Perancis mensubsidi makanan gratis seharga €1 atau sekitar Rp16.900 per porsi. Adapun per tahun Perancis mengeluarkan anggaran hingga 1,5 miliar euro atau sekitar 25 triliun rupiah. Selain 3 negara itu, ada juga negara lain yang menggulirkan program makan gratis bagi anak-anak sekolah, tentu dengan skema dan anggaran yang beragam. Di antaranya Brasil, Finlandia, Swedia, Jepang, Cina, hingga Britania Raya. Jadi jika menengok ke Malaysia, India, dan Perancis saja, Indonesia bisa dibilang termasuk agak telat menerapkan program makan bergizi gratis. Sedangkan kalau dilihat dari besaran anggaran per porsi cukup bervariasi di setiap negara. Begitupun dengan jumlah penerimanya, yang ternyata tidak semua anak sekolah bisa merasakan manfaat MBG. Kedepan kita banyak berharap semoga MBG ini memberikan manfaat dan dampak nyata, yaitu peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Betul. Pelaksananya pun mesti terus dievaluasi demi perbaikan. Saya setuju ya, walaupun dikatakan agak telat daripada negara tetangga kita Malaysia. Malaysia sudah melakukannya bahkan dari tahun 70 atau 80-an. Sudah puluhan tahun yang lalu sudah melakukan makan siang gratis bagi anak-anak sekolah. Namun Indonesia baru saja melakukan itu di tahun 2025. Ya, walaupun telat, tapi mending telat daripada tidak sama sekali ya. Kita tetap support dan dukung langkah Pak Prabowo Subianto saat ini yang telah memberikan satu gebrakan penting terhadap mencerdaskan anak bangsa, bukan hanya dari pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, namun juga dari makanan bergizi, menghindari stunting ya guys ya. Dan itu adalah langkah yang tepat menurut saya sebagai pemimpin, kita sebagai masyarakat selalu mensupport ya, langkah atau terobosan gebrakan yang sangat mengejutkan yang akan memajukan negeri ini. Walaupun sedikit telat dari Malaysia, tapi tetap kita dukung ya guys ya, langkah Pak Presiden Prabowo Subianto saat ini. Begitulah. Tara, segini yang nggak habis dan ini yang habis. Tapi masih ada segitu tuh, itu belum dibagiin semuanya. Kenapa nggak dihabisin? Kenyang. Kenyang. Emang tadi makan apa? Jajan. Jajan aja. Oh tadi udah jajan, makanya kenyang. Tapi doyan nggak? Ya. Enak. Itu sayang tuh dagingnya nggak dihabisin. Ya udah. Dimakan. Ini kenapa nggak dimakan? Kenyang makan apa emang? Kenapa ini nggak dimakan? Ini yang nggak habis dan ini yang habis. Itu masih pada pembagian. Lihat, oh my god, banyak banget guys yang nggak habis. Alasannya tadi ada yang jajan, ada yang udah kenyang. Menurut kamu nih, sepengamatan kamu, temen-temen tuh paling nggak suka menu apa biasanya? Sayurannya banyaknya. Sayurannya banyak yang nggak suka ya? Oh iya, capcay kayak lotek gitu. Oh, lotek gitu nggak kurang suka ya? Oke. Terus kalau misalnya buah, kira-kira paling suka apa? Jeruk sih. Jeruk ya. Kalau yang kurang suka?
Aku suka semua. Oh, oke. Terus teman-teman suka ini nggak? Suka sharing-sharing nggak? Kira-kira mereka tuh nggak suka buah apa? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Oh, oke. Kalau susunya gimana? Diminum terus. Diminum terus. Bahkan pernah ada yang ada sering anak-anak yang ngambil makanannya tapi cuma susu sama buahnya doang. Oh, susu sama buahnya dong. Oh, oke. Oke. Aduh, gimana ini guys ya? Makan siang sudah disalurkan ke hampir seluruh ya sekolah-sekolah negeri yang ada di Indonesia. Tapi setelah disalurkan, rupanya anak-anak SD atau sekolah bawah di Indonesia, ya di Malaysia disebut sekolah bawah, di Indonesia disebut SD, itu banyak makanannya yang tidak habis atau tidak disukai oleh anak-anak tersebut. Kok nggak dimakan? Kamu suka nggak makanannya? Oh enggak. Nggak suka. Enggak, mau disuapin? Enggak juga. Kamu lagi sakit ya? Iya. Nggak enak. Nggak suka makanannya. Wow, ini ada satu kasus yang sangat membuat kita heran guys. Ini anak tidak suka, katanya tidak enak. Makanan yang diantar itu tidak enak, tidak suka. Benarkah makanan yang diantar ke sekolah-sekolah itu adalah makanan yang tidak enak? Saya nggak tahu guys, karena saya belum pernah merasain makanan itu ya. Tapi kalau saya pikir bisa jadi ini adalah makanan yang tentu ada orang yang suka dan tidak suka. Itu menurut selera saja ya guys ya. Menurut selera saja. Menu makan siangnya apa? Telur dadar. Ada telur dadar, terus semangka, ada tahu, terus ada sayur. Terima kasih Prabowo atas makanan gratisnya. Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Lagi bilang apa sama Bapak Prabowo? Mantap, makanannya nyaman, Nyaman. Apalagi? sehat dan enak sekali. Bilang apa sama Bervitamin. Bapak Prabowo? Bilang apa sama Bapak Prabowo? Makasih Pak Prabowo. Gimana rasanya? Mau ibu, Mantap. mantap boy. Bilang apa sama Bapak Prabowo? Makasih Pak. Makasih Pak. Bilang apa sama Bapak Prabowo? Makasih Bapak. Gimana rasanya? Mantap. Enak. Walau apapun yang terjadi, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo Subianto karena telah memberikan atau memprogramkan hal ini. Hal yang baru saja dilakukan, yang belum dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ya, walaupun ini dikatakan cukup telat dari negara-negara lain, ya, seperti Malaysia, dan ini adalah satu contoh yang telah dilakukan oleh Malaysia puluhan tahun yang lalu dan baru saja kita lakukan di 2025 ini. Semoga nanti pergantian era kepemimpinan dari Pak Prabowo Subianto ke pemimpin lain, hal ini tetap terjaga, tidak terhenti di tengah jalan guys. Itu harapan saya. Karena program ini sangat baik dan positif, ya, untuk memajukan terutama prestasi bagi anak-anak di Indonesia untuk lebih meningkat lagi secara kualitas SDM yang akan kita terima di masa yang akan datang. Ini perlu dan wajib kita lakukan dan kalau bisa diperbanyak, diperluas di berbagai daerah dari Sabang hingga Merauke. Malaysia sudah melakukannya, bahkan sudah puluhan tahun yang lalu, saatnya Indonesia juga sudah melakukan ini juga guys ya. Untuk apa? Untuk sama mencapai hal baik, hal yang positif bagi kedua negara ini guys, Indonesia dan juga Malaysia, karena ada banyak kerjasama erat antara kedua negara, diplomasi kedua negara yang baik dan bersaudara selama ini menjadikan kita tetap kuat, tetap solid dan tidak mudah digoyah oleh negara-negara lain, terutama yang ada di Eropa dan juga di Amerika sana guys. Seperti itu. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sikap pada Anda semua, mohon dimaafkan dan aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.